Buku rahasia di balik penggalian Al-Aqsa, periode kerajaan Mamaluk dan penguasaan Utsmaniyah, 1300 Masehi 1800 Masehi. Pada pertengahan abad ke-13 Masehi, Yerusalem berhasil dikuasai oleh dinasti Mamaluk dari Mesir. Tapi akhirnya pindah ke penguasa kerajaan Islam dari Turki yaitu dinasti Utsmaniyah pada tahun 1517 Masehi. Kerajaan Islam Utsmaniyah inilah yang akhirnya mengakhiri dan memenangkan Perang Salib. Tanpa tanggung-tanggung, pada 28 Mei 1453 Masehi, Sultan Muhammad II yang baru berusia 21 tahun menyerbu ke jantung kota umat Kristen di Konstantinopel, sehingga mengakibatkan pemerintahan kepausan itu pindah ke Vatikan di Roma, Italia. Nama kota ini akhirnya diganti menjadi Istanbul yang berada di Turki sekarang. Sejak itu, Al-Quds memasuki babak baru di bawah kekuasaan Utsmaniyah yang secara keseluruhan berlangsung selama sekitar 400 tahun. Di bawah Sultan Sulaiman the Magnificent, si perkasa, periode pembaharuan dan religius kembali berhembus di kota para nabi itu. Pembangunan Bait al-Maqdis dan kota Al-Quds kembali dilakukan. Tembok-tembok kota diperkuat dengan sistem pertahanan baru. Di masa inilah kehidupan beragama di Yerusalem kembali harmonis dan kota itu makmur kembali. Dengan mudah setiap orang bisa melihat masjid, gereja, dan sinagog berdampingan. Pada tahun 1482 Masehi, seorang pendeta dari Ordo Dominikan, Felix Fabri, menggambarkan Yerusalem sebagai tempat berkumpulnya berbagai jenis bangsa dari seluruh dunia. Dia membuat catatan mengenai beberapa kelompok religius yang ada di sana, yakni Saracen, istilah lain untuk Muslimin yang dibuat oleh para Salibis, Yunani, Syria, Yakobus, Abyssinia, Nestorian, Armenia, Gregorian, Maronit, Turkoman, Badui, Asasin, mungkin merujuk kepada sekte Druze, Mamaluk, dan yang paling terkutuk dari semua itu adalah umat Yahudi. Bait al-Maqdis menjelang kehancuran Khalifah Utsmaniyah, 1800 Masehi, 1917 Masehi. Beberapa perubahan terjadi pada pertengahan abad ke-19 yang akibatnya bisa dirasakan kini, yaitu berdirinya negara Zionis Israel, konflik bangsa Palestina, dan perebutan Yerusalem antara Muslimin dan Yahudi. Gerakan ini diawali secara perlahan tapi serempak. Secara tiba-tiba, imigran Yahudi dari Timur Tengah dan Eropa mulai berdatangan ke Palestina, sehingga pada saat dilakukan sensus pada tahun 1844, jumlah populasi Yahudi berada pada ranking pertama, mengalahkan jumlah populasi bangsa Arab Palestina. Kloter imigran pertama yang mulai berdatangan adalah Yahudi Ortodoks, kebanyakan dari mereka adalah lansia sehingga sulit dideportasikan. Mereka mengatakan bahwa mereka hanya ingin menunggu saat-saat kematian dan dikubur di Bukit Zaitun. Sedangkan kelompok lainnya adalah remaja yang mengaku ingin belajar di Yerusalem dan menantikan kedatangan Mesias Yahudi, Islam, Al-Masih Al-Dajjal, sehingga meningkatkan jumlah populasi warga Yahudi di Palestina. Periode ini juga menandai awal berseminya Kristen Protestan yang basis teologinya sudah jauh berbeda dari Katolik. Sekte ini dibuat oleh seorang tokoh Kristen bernama Martin Luther. Dia dilahirkan di kota Eisleben, Jerman. Banyak pihak yang menilai Martin Luther sebagai penganut ideologi Zionis dan yang bertujuan untuk mendukung gerakan Zionisme internasional pada sekitar abad ke-15 Masehi. Semangat kekristenan yang dibangun oleh sekte ini bukan lagi soal pengabdian kepada Yesus melalui gereja yang diwakilkan oleh Paus. Tapi dengan cara yang lain, yaitu mengembalikan umat Yahudi atau bangsa Israel ke Kanaan agar kedatangan Yesus yang kedua, the second coming, akan semakin cepat prosesnya. Mereka berkeyakinan bahwa seorang Kristen sejati adalah yang mencintai dan loyal kepada bangsa Israel, karena hal itu menjadi bukti kecintaan mereka kepada Yesus Kristus. Pembahasan tentang Hari Armagedon, Nubuat Akhir Zaman, dan penginjilan adalah topik harian yang hadir pada lisan para pengikutnya. Zionisme telah memanfaatkan emosi umat Kristen yang kecewa pada saat menyaksikan pusat kepausan diduduki oleh Muslimin pada tahun 1453 Masehi. Tahun kejatuhan kota Konstantinopel juga bertepatan dengan tahun kelahiran Martin Luther. Pada permulaan abad ke-19, populasi kota Yerusalem hanya sekitar 8,000 jiwa. Jumlah ini meningkat pesat pada tahun 1860 yang didominasi oleh warga Yahudi pendatang. Hal itu mengakibatkan Yerusalem melakukan pembangunan infrastruktur yang pesat, sehingga tanah-tanah warga Palestina mulai dibeli.
Para tuan tanah berkebangsaan Arab tergiur oleh uang untuk melelang tanah mereka kepada para pendatang Yahudi. Dalam waktu singkat, populasi Yahudi pendatang ini mulai membangun kompleks perumahan di dekat gerbang Zion, di sisi tembok sebelah barat Bait al-Maqdis. Perumahan ini segera meluas sampai ke lembah Hinnom dan diberi nama Mishkenot Sha'ananim. Proyek perumahan kedua kaum Yahudi, Nahlat Shifa, diresmikan tahun 1869, lalu disusul proyek perumahan Emea She'arim, 1873-75, dan Yemin Moshe, 1892. Pada tahun 1898, Theodor Herzl mengadakan pertemuan resmi dengan Kaisar Wilhelm di luar kota Yerusalem yang menandakan semakin kuatnya lobi-lobi internasional kaum Zionis. Yerusalem di era mandat Inggris, 1917 Masehi, 1948 Masehi. Setelah itu, proyek-proyek Yahudi semakin luas ke seluruh wilayah Palestina, khususnya di Yerusalem yang mendapat dukungan dari tentara Inggris setelah menduduki kota itu pada tahun 1917 di bawah komando Jenderal Allenby. Setahun kemudian, Yayasan Universitas Ibrani didirikan. Ceramah pertama di kampus itu pun telah disampaikan oleh ilmuwan kondang yaitu Albert Einstein pada tahun 1923. Kolonial Inggris pun terus berkuasa selama 2 tahun di Yerusalem sehingga meletusnya pemberontakan bangsa Arab sekitar tahun 1920 hingga 1921. Kejadian ini akhirnya memaksa Lembaga Bangsa-Bangsa, atau LBB, yakni sebelum diganti menjadi PBB, harus memberikan mandat kepada bangsa Palestina dengan mengangkat Haji Amin al-Husseini sebagai Mufti Agung Yerusalem pada tahun 1922. Banyak kejadian lain yang terjadi antara tahun 1922 hingga 1947, termasuk runtuhnya kekhalifahan terakhir Muslimin yang telah berkuasa atas Yerusalem selama 1000 tahun. Namun pada 29 November 1947, PBB secara sepihak mengeluarkan Resolusi 181 yang menjadikan Yerusalem sebagai wilayah internasional. Tanggal 14 Mei 1948, mandat Inggris pun berakhir. Tepat keesokan harinya, tanggal 15 Mei 1948, negara Zionis Israel secara resmi dideklarasikan. David Ben-Gurion pun segera dilantik menjadi Perdana Menteri Israel pertama. Saat itu, dia juga segera memutuskan bahwa Yerusalem adalah ibu kota resmi negara Israel. Pernyataannya itu jelas bertentangan dan melanggar resolusi PBB nomor 181 yang telah menjadikan Yerusalem sebagai wilayah internasional. Tapi tanpa rasa takut, Ben-Gurion malah menyerbu kota itu dan menduduki Yerusalem Barat secara paksa. Pada tahun 1949 hingga 1950, rezim Zionis telah meresmikan Parlemen Israel, Knesset, di kota Yerusalem yang terdiri dari 120 wakil anggota. Namun sangat ironis, meskipun seluruh pelanggaran kaum Zionis ini begitu nyata, tapi PBB malah menunjukkan sikap seolah-olah semua itu tak pernah terjadi.